Selamat malam, good evening guys. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan dengan kelas sebelah. Jadi saya tadi ikut bantu eh, cari solusi ya. Ya, good evening guys. Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Aisyah, Mbak Rara, Mbak Daria. Selamat datang. Pak Fitri, gimana? Ini menuju akhir pekan lagi ya. Oke, sudah tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ketiga pada malam hari ini. Ya, saya juga baru masuk tadi. Sekilas baru masuk, bantu tutor sebelah dulu. Ya, oke. Kita belajar sampai mana ya? Ini sudah membuat surat sudah ya, baca surat ya. Kita ada tugas ya. Oke, tugasnya dari 1 sampai 9 seperti yang kita lihat. Bentar. Oke, ini sudah lengkap semuanya, Bu Ketuk. Masih ada yang kerja sepertinya sebagian. Yang lain masih sibuk. Oke. Nanti menyesuaikan saja ya. Ya, nomor 8 ada 2. Yes. Ternyata jeli juga ini, teman-teman ya. Berarti mengerjakan tandanya. Oke. Sebelum kita mengerjakan tugas, membahas tugasnya ya. Kalau nggak salah minggu lalu saya pernah hutang mengenai penjelasan idiom dan frase ya Mbak ya. Betul nggak? Oke, baik. Saya coba menjelaskan sedikit demi sedikit. Nah, ini kalau dilihat dari pengertiannya, idiom itu merupakan kata-kata ya dan kumpulan frase atau expression ya. Nah, itu yang umumnya digunakan setiap hari percakapan sehari-hari oleh native speaker. Apa itu native speaker? Ada yang tahu native? Native native speaker. Native speaker itu adalah orang asli atau mother tongue. Ada yang pernah dengar mother tongue itu apa? Bahasa ibu. Mother tongue. Jadi eh, biasanya idiom itu digunakan oleh orang asli atau native speaker. Mereka seringnya mereka menggunakan idiom ini bervariasi ya, bahasa gaul istilahnya.
Ya, oke, kita coba bahas satu-satu dulu ya, Mbak Nur. Oke, kita pelan-pelan bahasnya, mulai dari idiom dulu. Jadi, idiom adalah kata, frase, atau sebuah ekspresi, expression. Halo, cek sound. Ini suaranya terlalu kecil atau kurang besar? Pas. Coba saya besarin sedikit. Oke, segini pas ya. Oke, baik. Saya ulangi, idiom adalah kumpulan dari kata, kumpulan dari frase, atau ekspresi yang biasanya digunakan pada percakapan sehari-hari oleh orang asli yang berbahasa Inggris. Gitu. Mereka sering menggunakannya lebih dari kata baku ya. Maksudnya pembentuknya bukan hanya kata baru baku sehari-hari, namun mereka bisa berubah sesuai kebutuhan. Seperti kalau istilahnya kalau di dalam bahasa Indonesia adalah bahasa gaul yang menyatakan suatu ungkapan, expression ya. Oke. Nah, catatannya di sini, catatannya ini saya kutip dari websitenya English Club. Saya lupa tadi mencantumkan saya kutip dari mana. Nanti teman-teman juga bisa belajar tentang mengenai idiom ini. Idiom itu penting, tapi hanya digunakan ya untuk berbicara secara tidak resmi, jadi atau hanya dalam percakapan sehari-hari saja, tidak untuk atau tidak digunakan untuk percakapan-percakapan resmi. Baik, kita berikan contohnya ya. Contohnya di sini. Call it a day. Nah, ini adalah merupakan idiom. Idiom yang merupakan kumpulan dari kata-kata. Call it a day. Sebenarnya kita sudah bisa nebak nih artinya. Coba panggil harinya, gitu kan? Hari mana? Hari berikutnya. Maksudnya apa? Nah, di sini ada used to express that work day is over. Jadi, untuk mengekspresikan bahwa hari kerja itu udah berlalu gitu. Semoga hari besok cepat datang. Oke, hari ini sudah cukup lah gitu, seperti itu. Call it a day. Call it itu sering digunakan beberapa kali untuk membuat suatu keputusan. Ini pengertian menurut pengertian bahasa ya. Ketika kita menambahkan kata day pada call it a day, dan seseorang itu akan membuat suatu keputusan bahwa the day is over, harinya telah berlalu. This is mostly used to end a working day. Nah, ini sering kali digunakan ketika berakhirnya sebuah aktivitas. Call it a day. Oke, contohnya, contoh dalam kalimat, dalam sentences ya. Let's call it a day. I'm too tired to continue working today, misalkan. Contoh yang kedua, we can't continue working without Mike, so let's call it a day. It's already 9 o'clock. Let's call it a day. Nah, contoh dalam sebuah percakapan. How much more work do we have for tonight?
I think we finished everything for the day. Good. Let's call it a day. Then. Nah, contohnya seperti itu. Oke, contoh berikutnya yang biasa kita pada umumnya digunakan dalam kalimat. Let's tune in for the night. I think we should pick it up from the morning. Pick it up. Nah, contohnya pick it up. Itu continue maksudnya. Let's pick it up. Nah, ini biasanya digunakan dalam suatu percakapan yang diucapkan oleh native speaker. Ketika berbicara, mereka kadang-kadang tidak menyadari penggunaan idiom. Karena apa? Karena mereka istilahnya seperti kita berbicara dalam bahasa Indonesia, kadang tidak ada istilahnya satu persatu kata maksudnya gitu loh. Kadang harus kita jelaskan semua ungkapan dulu baru ada maknanya. Ngapak. Ngapak nih. Ngapak itu lebih ke logat kayaknya ya. Kalau idioms itu ya ngapaknya Inggris. Oke. Idioms itu suatu ungkapan, kumpulan dari kata yang membentuk suatu ungkapan yang berbeda dari ungkapan kata demi kata yang sebenarnya. Coba kita kalau misalkan kata demi kata ya, call it a day. Coba kita lihat, kita analisis ya. Call it a day. Call, call itu panggil ya, memanggil, memanggil. It itu kepunyaan ya. Sebuah hari. Coba panggil sebuah hari ini. Ya, seperti itu, Mbak. Ada pertanyaan sampai di sini. Kira-kira sudah kebayang belum mengenai idiom? Insya Allah apa? Insya Allah ngerti, insya Allah enggak. Putus-putus. Coba cek sound dulu ya. Halo, cek sound. Can you hear me, guys? Can you hear me clearly? Clearly, very clearly in your place. Oke, Mbak Santi di TP, Mbak Nur Aini di Taipei, Mbak Aisyah di Bogor, Mbak Rara di mana ya? Mbak Fitri di Sancong, Mbak Daria, Mbak Airin di Taichung. Saya cek semuanya nih. Hampir seluruh Taiwan. Mbak Nur Aini di Pluto. Tahu Pluto mana? Ya, Mbak Rara di Taipei. Oke, Mbak Airin. Mbak Nur Aini kan di Taipei juga tuh, Mbak. Di mana? Di Taan ya? Yes, Taan. I get it. Shalu. Ya, masuknya Shalu itu ke Nantou County atau Taichung ya? Kalau Shalu itu. Taichung ya, Taichung. Oke. Bukan. Saya di Fuhelu, New Taipei City. Di Yonghe District.
Yes, Exodus, Mbak. Exodus dari Taipei ke New Taipei City. Oke, Mbak Erin. Oke ya, kita tambah coba buat lagi contohnya. Nah, feel blue. Berasa biru nih ya. Blue. Nah, ini jauh sekali dengan arti idiomnya itu sendiri. Contohnya, apa sih arti feel blue ini? I feel blue today. Feel sad ya. Ini arti idiomnya itu feel sad. Jadi berasa sangat sedih gitu. Nah, kenapa disebut sangat sedih? Padahal kalau arti perkata adalah berasa biru. Bener nggak? Feel itu merasakan, merasakan. Blue itu biru. Jadi merasakan biru. Nah, kenapa jadi feel sad atau merasa sedih? Nah, ini ada explanationnya nih. Long time ago, blue was related to the rain. Oke, ini kita dari segi sejarahnya ya. Pada masa lalu itu warna biru itu disangkut pautkan dengan cuaca yang hujan, rain. Nah, entah kenapa secara fiksional, secara fiksi, Tuhan Zeus, nah ini Zeus, dewa ya, God, dewa merasa sedih. He would make it rain atau crying. Nah ini legenda. Ya, Tumblers. Ayo, siapa? Siapa yang merasa feel blue? Iya ini curhat, lagi curcol itu. Oke, kita lihat contohnya ya. What a gloomy day it makes me feel blue. Whenever I feel blue, I like to listen to upbeat music. Wah, ini upbeat music. Musik rock kali ya. Matt's feeling a little blue right now. Let's go cheers him up. Nah, ini dalam suatu percakapannya. Where is Matt ya? These days, I haven't seen him a while. He feels a little blue because he cannot find a girlfriend. Ini percakapannya galau istilahnya ya. Let's go, cheer him up. Ya galau ini. Mbak Nur Aini langsung ini apa? Menangkap ini nih. A girlfriend. Jadi langsung apa namanya? Langsung let's go cheer him up. Let's go her up. Let's go cheer her up. Sana cari yang namanya Matt. Oke. Kita lihat other common sentences ya. I feel a little depressed right now. I don't know why, but I just feel sad. Even though it's a nice day, I feel gloomy inside. Tuh. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai idiom. Kita sudah punya idiom dua idioms ya. We have two idioms.
that we can represent when we are talking about to when ya ketika kita akan bercakap dengan orang lain. Oke, ada yang masih bingung, masih galau mengenai idiom. Halo. Coba saya tanya satu-satu nih. Mbak Santi, gimana Mbak? Masih bingung kah? Matt itu nama orang. Matt itu nama orang. Ya, kalau nama orang selalu diawali huruf besar. Nah, Matt, ikut aja. Nanti pas ujian nggak bisa, ikut aja dong. Jangan Mbak, ayo tanyain aja kalau belum paham. Belum pahamnya di mana? Mbak Rara di Taipei. Di mana Mbak? Ya wis. Kemudian Mbak Fitri. Mbak Fitri, biasanya Mbak Fitri nggak standby nih guys. Sibuk kayaknya. Oh, ada. Gimana Mbak? Ada pertanyaan? Kah? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba cek Mbak Daria. Mbak Daria ada pertanyaan, Mbak? Halo Mbak Daria. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan nanti dulu ya, frasi nanti. Coba kita lanjutkan ke satu lagi nih, satu lagi bentuk idiom. Go Dutch. Ada yang tahu Dutch itu apa? Untuk negeri apa ini? Belanda. Good. Wah, pengetahuannya luas sekali ya. Iya, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak Daria.
Ini saya kasih contoh satu lagi. Oh, sudah pernah pergi ke Belanda? Wah, luar biasa. Oke, Mbak Daria. Ya, go Dutch. Pergi Belanda. Pergi ke Belanda, ya. Saya nggak nge. Oke, ya maksudnya go Dutch. Sana pergi ke Belanda gitu. Ya, saya nggak boleh ketawa ya. Go Dutch. Oke. Di sini artinya each person paying for themselves. For example, going Dutch on a date is indicating both guy and girl will pay for themselves instead of one buying for the other. Nah, apa artinya? Ada yang tahu? Apa ini maksudnya? Apa pengertiannya? Jadi apa ini? Go Dutch itu maksudnya idiom untuk apa nih? Wah, dari pengertiannya kira-kira apa? Go Dutch itu bayar masing-masing, ya. Each person, ya. Each person paying for themselves. Each person paying for themselves. Oke, okay. Go Dutch. Enggak, bayar masing-masing ya. Gitu. Go Dutch. Gitu. Sekarang kita sudah punya 3 idiom ya. Kalau misalkan ada yang bilang lalalala go Dutch. Oh ya udah berarti kita bayar masing-masing. Nah, gitu. Oh, katanya jomblo, katanya ngedate. Ngedate sama siapa nanti? Oh, si Matt ya tadi ya. Si Matt ya. Ya, Matt. Oke, lawannya go Dutch apa coba? Kan ada bayar masing-masing. Lawannya go Dutch apa? Go English. Oh, no, no, itu. Ya, idiom juga itu. Idiom juga. Go friends. Ada istilahnya kalau kita traktir ya. I treat you. I treat you. Ya, kalau kalau itu arti kita mentraktir ya. I treat you. I will treat you. Ya, treat. Treat. Treatnya tulisannya gini.
treat. Nah, ada treatment, treat, perawatan. Kita dirawat gitu artinya. Ya, treat ya. Itu artinya mentraktir. The bill's on me. Nah, the dinner's on me. Nah, Mbak Nur Aini sering dengar nih kayaknya. Dapat dari mana, Mbak? Itu istilah itu, Pak. Oh, gitu. Dari Matt itu ya? Dari native English pasti kan? Oke. Ada lagi namanya Soul in the House. Soul in the House. Tulisannya gini. Hmm, nih. Sold on your house. Sold in house. Jadi itu bayarin ya. Ya, maksudnya bayarin di rumahmu ya, gitu. Bayarin, traktir ya, gitu. Sold on your house. Gitu, bayarin ya. Itu kata dari saya pernah ngobrol sama orang Amerika, Andy namanya. Pertama, saya pernah bilang kan, come on Andy, kita berangkat ke cafe misalkan. Waktu itu saya ngajak dia ke cafe. Nah, tiba-tiba dia bilang gitu, sell your house. Hah? Saya bingung. Kok rumah saya dijual gitu? Maksudnya apa ini? Ketawa. Si Andy ketawa. What does it mean? Kata kata saya gitu kan ngomongnya. Oh enggak, maksud saya bayarin sama kamu ya gitu. Saya ngajak bayarin sama kamu. Oke, oke, Andy ya, I got it. Nah, itu. Makanya saya juga baru tahu sekitar tahun kemarin saya bertemu dapat istilah itu baru itu. Bayarnya di rumah, Pak. Sold on your house ya. Kita jadi tuan rumah gitu maksudnya menjamu tamu gitu, bayarin tamunya. Bayarin ya gitu maksudnya. Itu lawannya dari Go Dutch. Oh ya? Mbak Airin bisa dengar? Mbak Airin nggak bisa dengar. Oh ya, oke, oke, I see, I see. Oke, Mbak. Oh, sudah 1 minggu. Oke. Ya, jaringannya ya. Sayang sekali, Mbak. Oke, let's back to the explanation about Go Dutch. Oke, Go Dutch lawannya seperti tadi Mbak Nur Aini bilang, salah satu lawannya juga bisa dengan The Beers on Me.
gitu ya, Mbak. Kata si Matt itu. The beers on me, atau oh ini kalau lawan kata itu bentuknya X ya. Atau satu lagi apa? The dinners on me ya. The dinners on me. Atau sold on your house. Ini lawannya. Nggak perlu dihafal, tapi kita perlu ingat saja. You need to remember, but you don't need to implement ya. Oke. Oke. Meaning. Oke, meaningnya sudah. Sekarang explanationnya. Nah, kita kenapa sih go Dutch gitu? Kenapa nggak go Paris, go English gitu ya? Go England gitu? Atau go America gitu? Nah, ternyata ada sejarahnya nih. Why Dutch is used in this way is not completely confirmed. One reason is because of Dutch doors that contain two equal parts. Another reason was due to the rivalry between the English and Dutch in the 17th century. Ya, seperti Mbak Aisyah bilang ya, adil. Karena setiap pintunya orang Belanda itu memiliki dua pintu yang sama. Ya, sama ya. Makanya coba lihat rumah-rumah yang di Indo yang zaman dulu gitu, rumah orang tua yang zaman dulu itu pasti waktu zaman penjajahan dibangunnya itu pasti memiliki pintu dua. Bener nggak? Wah, ini mohon maaf, coba saya cek lagi suaranya, cek sound. Mbak Winnie nggak bisa dengar, Mbak Airin. Coba yang lainnya bisa dengar suara saya. Apakah memang masalahnya ada di mic saya yang kurang jelas? Oke, lockout. Waduh. Oke, kita lanjutkan ya. Check sound, check sound. Hello, can you hear me?
Belanda. Bakwin itu Belanda. Ya, Dutch. Orang Belanda. Negaranya mah Holland. Kalau negaranya Holland atau Netherlands. Orangnya namanya The Dutch. Ya, Netherlands itu Belanda juga. Yes, you're right. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. You don't have to pay for me. Let's go Dutch today. Wah, ini hebat nih. Sepertinya tiket ke Belanda itu murah gitu ya. Ya. I can't believe John didn't pay for me. We ended up going Dutch on the whole day. I actually prefer going Dutch because I don't want to feel in debt to anyone. Merasa berhutang ya, in debt to anyone. How was your date with Sarah? Nah ini nih. Coba kita lihat. Ini dialog dengan dia lagi ngedate ya. Atau istilahnya apa? Hang out. How was your date with Sarah? Oh, I'm not sure. It was just okay. Why do you say that? Yes, she didn't let me pay for her share. She insisted that we go Dutch for everything. Ya, gitu. Baik, ada pertanyaan untuk idiom. Do you have any question for these idioms?
Okay, if you don't have any questions, I will continue to explain about phrase. Phrase atau frase ya. Oke, saya belum ngetik tadi. Phrase adalah a group of words acting as a single part of speech. Nah, ini ada yang tahu maksudnya? Oke. Jadi frase adalah kumpulan atau kelompok dari kata-kata yang merepresentasikan pada pembicaraan, satu pembicaraan ya, a single part of speech. Dan tidak mengandung and not containing both a subject and a verb. Nah, dari pengertian ini udah bisa nangkap belum? Apa contohnya dari frase? Ups, ini kok error gini? Frase adalah kumpulan dari kata-kata, ya, bukan kalimat malah ya, jadi kumpulan kata saja. Kalau kalimat itu ada subjek dan ada verb. Kalau ini tidak berisi keduanya, subjek atau verb. Subjek dan verb. Jadi hanya subjek saja atau verb saja. Nah, dari definisi ini ada yang bisa buat contohnya? Nah, ini contohnya Mbak Nur Aini. Coba kita lihat, kita analisis ya. Traveling can be tiring. Apa ini? Cooking is fun sometimes. Reading give you insight. Nah, kita analisis dulu ya. Kita analisis dulu dari ucapan dari contohnya yang diberikan oleh Mbak Nur Aini. Baik, kalau secara pengertian kita lihat not containing both subject dan verb. Jadi artinya ya tidak memiliki subjek dan verb. Jadi hanya keterangan doang. Adverbial. Namanya adverbial. Aduh, ini tingkatnya struktur saya kadang juga masih istilahnya bingung ya. Maksudnya gini loh. Teman-teman masih bisa mengerti nggak ya sampai ke tahapan ini gitu. Apa adverbial, nanti istilah-istilahnya malah tambah pusing saya khawatirnya.
Oke, lupakan tentang adverbial ya. Karena ini jauh ke imbuhan nanti yang ada s. S itu bisa ketika kita menggunakan subjek dan verb asal ada s. Ada imbuhan s. Ya. Oke. Ya, lebih ke arah adverbial atau keterangan, yes, Mbak Aisyah. Oke. Baik, kita coba analisis satu persatu kalimat yang diberikan, contoh kalimat yang diberikan oleh Mbak Siti Nuraini. Baik, traveling can be tiring. Nah, ini maksudnya saya tahu, traveling itu jalan-jalan, mungkin bisa lelah gitu ya, atau melelahkan. Traveling atau jalan-jalan itu melelahkan gitu ya. Nah, kita lihat, traveling can be tiring. Ini ada to be di sini. Itu maksud ke sini nggak? Oke, traveling can be tiring. Mungkin eh, bisa, tapi kurang tepat ya. Coba kita lihat, cooking is fun sometimes. Is ini jelas dia to be. To be maksudnya ke pengganti verb. Fun. Give. Give juga ini kan bisa verb. Ini berarti nggak bisa juga. Udah jelas-jelas. Oke? Nah, contoh yang benar, yang tepat, ini berdasarkan referensi loh ya. Berdasarkan referensi yang mengacu kepada definisi. Oke, contohnya, leaving behind dog. Behind the dog. Nah, ini contoh dari frase. Leaving behind the dog. Nah, ini dia tidak mengandung subjek dan tidak mengandung verb. Ya, coba kita lihat ke definisi awal. Frase adalah yang tidak memiliki subjek dan verb. Nah, ini frase. Nah, jadi penggunaan dalam kalimatnya kayak gimana? In sentences. Nah, ya. Sentence. Pada suatu kalimat ya. Contohnya. Jadi tinggal ditambah subjek dan verb saja. She, apalagi? She is leaving behind the dog. Nah, itu baru ini frase. Nah, ini bisa baru. Ini sentence. Sentence itu harus ada subjek dan verb, itu wajib. She itu subjek, is itu to be, ya. Verb yang maksudnya to be. Baru phrase yang maksudnya ini. Oke, sejauh ini gimana? Gimana? Bingung, tambah bingung? Atau ada pencerahan? Nggak apa-apa, namanya belajar dari awal itu harus pelan-pelan ya. Gimana Mbak Nur? Gimana Mbak? Gimana? Oke, gini loh Mbak.
Oke, kita lihat ya. Traveling, contohnya, maksudnya gini. Kadang kita, ya oke, subjek itu bisa dibilang dia noun, kata benda. Subjek ini harus noun ya, kata benda. She itu kata benda kan, countable. Nah ini dia, Mbak Nur. Gimana Mbak? Oke, itu salah satunya ya Mbak. Jadi nanti kalau saya jelasin, misalkan ada 8 tipe dalam apa namanya frase ya. Tapi saya nggak akan jelasin semuanya, takutnya nanti bingung loh. Tapi itu hanya perlu diketahui saja. Jadi contoh yang gampang gitu loh Mbak. Ya kan? Nanti malah makin sulit. Itu lebih ke advance English lah. Saya ngerti, saya ngerti. I know. Kalau saya jelasin itu kan ada istilah noun phrase, prepositional phrase, adjective phrase, adverb phrase, verb phrase, infinitive phrase, gerund phrase ya, participle phrase dan absolute phrase. Oh, it's very very huge. Ya itu ya, I know. But something is different with this the simple example here only. I don't make you confused in depth. Ya, ya oke, oke. Ya, ini contoh-contoh yang sederhana saja. Dulu saya coba tampilkan di sini ya. Ya, nanti Mbak bisa baca. Yes, oke. Bisa baca Mbak. Banyak itu di situ yang coba nanti keywordnya googling ya, googling keywordnya eh, phrase, type of phrase misalkan. Nah, di sana nanti banyak tipe-tipe frase ya, frasa in English. It's so complicated. Yeah, so that's why. Ya, ya, oke. Baik, it- untuk itu boleh, boleh tahu. Itu hanya untuk pengetahuan umum saja, tidak apa-apa. Tapi untuk sekarang, untuk levelnya istilahnya apa ya, high school, itu kita hanya memperkenalkan phrase juga sebenarnya tidak terlalu dalam ya. Sampai ke dalam close itu enggak sampai sana. Kita hanya membuat pola-pola simple, itu pun contohnya simple sentence ataupun dalam simple tense. Itu sudah terlalu banyak menurut saya. Gitu loh. Ya, simple is fun, right? Simple is modern. Oke.
Nanti Mbak Nuraini ini aja, googling aja, ya. Atau teman-teman yang lain silakan nanti googling boleh silakan. Tapi jangan sampai nanti ketika googling itu malah bikin bingung. Nah, jangan sampai seperti itu. Pak, kok ini waduh ternyata banyak sekali. Nanti males jadinya ya. Kalau tahapannya seperti itu. Boleh, boleh. Untuk pengetahuan umum saja boleh. Baik. Ya. Good. Baik, teman-teman yang lain gimana? Mbak Santi, Mbak Fitri, Mbak Daria, Mbak Winnie, Mbak Rara. Ya, step by step ya. Kita belum masuk ke buat kalimat kan? Nah, simple kalimat, simple sentence. Oke. Jadi untuk structure atau grammarnya cukup sekian dulu ya. Oke. Let's back to the rule, let's back to the guidance. Untuk refreshing kita lihat ini dulu ya. Refreshingnya bentar. Loading, loading. Kok nggak ada gambar ini? Waduh. Gambar apa Mbak? Kok di saya nggak muncul ya? Iya, iya itu gambar itu. Cuman kok nggak muncul di saya? Wah, sentimen ini. Bentar, bentar, sebentar. Saya refresh ya. Hmm, kok nggak ada? Ya, kalau sudah kelihatan, baik. Silakan dilihat. Saya tidak kelihatan sama sekali. Parts of body, face ya, lebih ke arah mukanya saja bagian atas. Jadi di situ ada apa aja bagiannya? Nah, itu part of our body. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada bulu mata, ya part of head. Ada rambut, ada dagu kan? Ya, ada forehead. Forehead. Forehead itu dahi ya. Ya, forehead itu dahi kalau dalam bahasa Indonesia. Ada eyebrow, hair, eyes, ya, pairs of eye. Nah, ini diingat saja nanti biar kita nambah kosakata ketika kita menyebut body parts of the head ya. Oke, just relax. Oke, back to the guidance here in the model. Oke, kita bahas PR-nya ya. Are you ready?
Oke, good. Kita lihat nomor satu. Sorry, mana ini nomor satunya? Oke. Sebentar, tadi PR-nya itu dari ini kan? Dari evaluasi ini kan? Saya lupa lagi jadinya. Sama reading ya. Reading reading teks ini ya. Letter ya. Ya. Katanya di sini harus baca sekeras mungkin dengan menggunakan intonasi, dengan menggunakan ekspresi. Gitu kalau tidak salah saya bilang minggu lalu. Bener nggak? Okay, with intonation and with your some expressions. January 17th, 2009. Oke. Baik, kita coba saja. Ambil ini aja deh ya. Salah satu saja. Siapa yang ingin read the text loudly? Oke, good. Mbak Aisyah ya. Remember, you have to use your intonation, your expressions. Okay, I will open your microphone first. I will try. Hello? Hello? Can you hear me? Okay. Ya Mbak, dengar Mbak, silakan. Sir, can Hello? Halo? Teman-teman bisa dengar suara Mbak Aisyah nggak? Saya kok nggak dengar ya? Halo Mbak Aisyah? Wah, saya nggak dengar ya? Bentar, sebentar. Sebentar. Kayaknya ada yang salah dengan jaringannya. Halo? Halo Mbak Aisyah? Halo. Oke, dengar. Sip. Bagus. Why? Waduh, saya nggak dengar nih. Halo. Ya Mbak. Oke Mbak, saya bisa dengar Mbak. Silakan.
Teman-teman bisa dengar suara saya? Oke, coba Mbak Aisyah speak to me. Just test your voice. Hello. Okay, I can hear you. Could I have to repeat this? Okay. Yes, please. January in 2009. Okay, good. Okay, Mbak Aisyah. Thank you. Halo Mbak Aisyah. Yes, okay. Thank you. Oke, ini sinyalnya kayaknya berpengaruh besar ya. Halo? Iya, merah ini saya juga. Sinyalnya merah. Ya wes, yang hijau aku buka. Halo Mbak Nur. Halo. Teman-teman bisa dengar suara saya atau suara Mbak Nur? Oh, ini jaringan saya yang jelek berarti ya. Jaringan saya Mbak yang jelek. Sayang sekali. Ya wis lah. Kita nanti cek lagi ya. Ya, sorry. Yeah, let's continue. Maybe next week we have to do some exercise about the conversation today. I would say so sorry for this connection. I don't know why. Ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ininya apa? Jaringannya jelek banget. Oke, pilihan aja ya, pilihan berganda. Oke, good. That's a good choice. Oke, kita lanjutkan ke evaluasi. Baik, nomor 1. Mirna, you didn't do the homework, did you? Ya, apa pilihannya?
Jawabannya apa? Halo? Can you hear me, guys? Halo? Halo, guys. Tes. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 4. 1 2 3 4. Maybe I have to log out first and re-log in, okay? Oke, sebentar saya log out dulu. Check sound, check sound. Do you hear me? Hello guys. Can you hear me? Oh my god. There's something wrong with my connection. Oh. Hello guys. Can you hear me? Hello. Aduh. Okay. Baik, for number 1. You didn't do the homework, did you? So, what about the answer of number 1? For number 1. A. Ada yang jawab C, bukan. C, A. Ada yang jawab B. Nah, ini. Ya, ini soalnya ambiguity ya. There's ambiguity about the questions. No way. Itu untuk penyangkalan ya. Berarti bisa jawabannya B. Bisa jawabannya C. Okay, let's next number 2. Are you sure? Is this the best? Nah, dia nanya, pasti nggak nih? Kamu yakin ini adalah yang terbaik? Jawabannya adalah A. Yes, I'm sure. Okay, good. Number 3. Oops. She did this project, didn't she? Yeah, that's true. She did this project. Number 4. I'm not sure my merchandise will sell out. Nah, ini pasti jawabannya apa nomor 4? Bukan B ya? Ini kan I'm not sure my merchandise will sell out. Terus yang kawannya itu don't worry about it. Nah, coba untuk menenangkan. Ya, I'm not sure. Jadi yang penjualnya itu adalah X dan Y itu yang nanggapinnya. Kalau Y jawabannya C, itu I'm sure you can do it. Nah. Oke, B ya. Setuju ya, B. Don't worry about it. Oke. Number 5. Blah blah blah. I'm positive.
Nah, ini banyak interpretasi nih mengenai ini. I'm positive. Apa ini maksudnya? Positif apanya? Lihat. A. Do you agree with me? I'm positive. Wah, nggak nyambung jelas ya. Are you this? Are you Are you sure this flower is grow well? Yes, I'm positive. Why don't you agree with it? Nggak nyambung ya. I'm really not sure with this plan. Jadi the appropriate answer is for number 5 is B ya. B. Okay, good. Untuk nomor 6 sampai dengan nomor 10, pilih dari jawaban teks. Okay, February 10th, 2009. Mr. Hartono, Cempaka Incorporation, 8 Flamboyant Street, Bogor. Nah, ini dari Bogor nih, Pak. The displays you created for the promotion are just beautiful. Several of sales personnel told me that they have received numerous compliments from the customers. Congratulations on a job well done. Yours very truly, Rusli Hamid, executive producer. So what the answer of number 6? What's the letter about? A, ada yang jawab C. Jadi mengenai apa nih temanya? Ini berbicara tentang tema, bukan ucapannya. Jadi jawabannya adalah A ya, pujian. Good. Setuju. Then who wrote this letter? Rusli Hamid kah? PT Cempaka kah? Rusdi ya? Rusli ya? Okay. Good. Number 8. Why did the writer write this letter? To give congratulations on the job well done. Ya, good. Nah, ini baru bicara tentang apa nih gitu. Kenapa penulis menulis surat ini gitu kan? Oke. Tentang job. Oke. To whom this letter? To whom is the letter? Pada siapa nih ditujukannya? Kepada Mr. Suharsono, itu nomor 9. Good. Number 10, the last one. Where is the bank located? Aduh, nggak ada suara. Mohon maaf. A. 8 Flamboyant Street, Bogor. Okay. Yeah, we are finished. Yeah. We're finished in the module 1. Module 1. Yeah, we are finished. Congratulations, you have well done. Great job. Baik, kita rayakan dengan bertepuk tangan. Kalian memang luar biasa. Bukan kalian memang biasa di luar ya. Itu Noah itu. Ariel Peter Pan yang bicara itu. By the way, gimana, ada pertanyaan sejauh ini? Any questions so far? Gimana, ada pertanyaankah sejauh ini? Ada yang masih bingung, Mbak? Guys? If you have any question, please raise your hand first. Check sound, check sound. Can you hear me, guys?
Halo, bisa dengar suara saya? Hello guys. Oh, sometimes you cannot hear my voice. Unfortunately, yes, it's okay. Ya, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Okay, if you have no questions, let's call it a day. Okay, thank you very much for your attending here in this classroom in the third meeting. Hopefully you can do something new in this meeting about the idioms, about the phrases. I hope you can increase your English with your googling, something with like Mbak Siti Nurhani said. Okay, thank you very much, guys, for everything tonight. I'm so sorry we'll have when we are in trouble in having no network. Sometimes I lost my connection suddenly. Sorry for that. And see you next week. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Good night. Bye bye.